selamat pagi semuanya. Seperti yang kita ketahui, jika berbicara mengenai ilmu manajemen, maka tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan dan budaya organisasi. Kira-kira apa sih alasannya? Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan-rekan saya yang bernama Febri, Jenia, dan Mawar akan menyampaikan pada teman-teman mengenai materi lingkungan dan budaya organisasi. Selamat menyaksikan semuanya. Kira-kira menurut teman-teman, apa itu pengertian lingkungan organisasi? Ya, tepat sekali. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar organisasi, tetapi dapat mempengaruhi suatu organisasi di dalam berlangsungnya aktivitas. Lingkungan organisasi juga dibagi menjadi dua loh, yaitu internal dan juga eksternal. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa saja sih faktor-faktornya? Saya akan menjelaskan pada teman-teman sekalian. Jadi, faktor internalnya seperti struktur organisasi, pola pemikiran, dan perencanaan. Dan faktor eksternalnya seperti persaingan, teknologi, dan regulasi pemerintah. Untuk memperluas pengetahuan kita, mari kita membahas lebih dalam mengenai lingkungan internal dan eksternal organisasi. Lingkungan internalnya mencakup pemilik, dikatakan sebagai pemilik organisasi jika seseorang tersebut memberikan modal dan ide-ide dalam terbentuknya organisasi. Poin kedua, tim manajemen, dikatakan sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Poin ketiga, anggota, dan poin yang terakhir yaitu lingkungan fisik. Tentunya sebagai tempat berjalannya aktivitas dalam organisasi atau perusahaan ya. Baiklah, poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mawar. Baik, materi selanjutnya yaitu lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama ada pelanggan, yaitu mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Lanjut, ada pesaing, organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Maka pesaing ini merupakan tantangan atau sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Yang ketiga ada pemasok, yaitu pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, terkhusus organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Oke, poin selanjutnya itu ada regulator, di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Kemudian ada partner strategis, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, namun dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada pemerintah, yaitu pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara, diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Oke, lanjut ke slide berikutnya, itu ada budaya organisasi. Apa sih itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah suatu pola atau sistem yang terdiri dari sikap, nilai, norma, perilaku, bahasa, dan simbol yang diadopsi oleh suatu organisasi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jenia. Komponen-komponen budaya organisasi antara lain, yang pertama adalah nilai, yaitu merupakan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh organisasi seperti integritas, kejujuran, dan kerjasama. Yang kedua ada norma, yaitu merupakan aturan-aturan yang diikuti oleh karyawan dalam melakukan aktivitas di organisasi seperti jam kerja dan etika berkomunikasi. Yang ketiga ada sikap, yaitu merupakan pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh karyawan terhadap organisasi seperti loyalitas dan kebanggaan. Yang keempat ada bahasa, yaitu merupakan istilah-istilah atau frasa yang digunakan oleh karyawan dalam berkomunikasi di organisasi. Dan yang terakhir ada simbol, yaitu merupakan gambar atau objek yang dianggap mewakili nilai atau identitas organisasi seperti logo atau slogan. Hubungan antara lingkungan dan budaya organisasi.
Lingkungan organisasi dapat mempengaruhi budaya organisasi melalui beberapa cara. Antara lain, yang pertama, nilai dan norma yang diadopsi oleh organisasi dapat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, seperti nilai-nilai yang diadopsi oleh masyarakat atau industri di mana organisasi beroperasi. Yang kedua, lingkungan kerja yang kondusif dapat menciptakan budaya yang positif, seperti lingkungan kerja yang nyaman dan aman dapat menciptakan budaya yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga, lingkungan yang berubah-ubah dapat mempengaruhi budaya organisasi, seperti perubahan teknologi atau persaingan yang meningkat dapat mempengaruhi nilai dan norma yang diadopsi oleh organisasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Febri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh konkret dari pengaruh lingkungan dan budaya organisasi secara nyata sebagai berikut ini. Kita misalkan sebuah perusahaan bernama XYZ, di mana PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Lingkungan eksternal dari PT XYZ dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat. Untuk mengikuti perkembangan tersebut, PT XYZ harus memperbarui sistem dan teknologi yang digunakan. Hal ini mempengaruhi nilai dan norma yang diadopsi oleh PT XYZ, seperti nilai inovasi dan norma kerja yang cepat dan efisien. Selain itu, PT XYZ menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman bagi karyawan. Hal ini menciptakan budaya yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan dan meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa lingkungan organisasi dapat mempengaruhi budaya organisasi melalui nilai dan norma yang diadopsi oleh organisasi serta lingkungan kerja yang kondusif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya menjaga budaya organisasi. Jadi, mengapa menjaga budaya organisasi itu penting? Di sini kita akan bahas tentang manfaat yang akan kita peroleh, di mana kita akan memperoleh manfaat sebanyak 4 yang akan disingkat dengan istilah PSLR, di mana P itu adalah performance atau performa ataupun kinerja. Selanjutnya kita akan memperoleh S, yaitu satisfaction, yaitu tentang rasa kepuasan. Kemudian ada L, yaitu loyalty, yaitu sikap loyal ataupun kesetiaan. Dan R itu adalah reputation atau reputasi dari organisasi tersebut di tengah masyarakat. Pertama yang mau kita bahas tentang performance atau kinerja, yaitu budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kinerja karyawan karena karyawan merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaannya. Artinya, organisasi yang mempunyai lingkungan yang baik dapat meningkatkan kinerja dari karyawannya. Selanjutnya, S, satisfaction, ataupun tentang tingkat kepuasan, yaitu budaya organisasi yang positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan kondusif bagi karyawan, sehingga karyawan merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu L, loyalty, yaitu karyawan yang merasa nyaman dengan budaya organisasi yang positif akan cenderung lebih loyal terhadap organisasinya. Dan yang terakhir yaitu R, reputation atau reputasi, yaitu organisasi yang memiliki budaya yang baik akan cenderung lebih dihormati dan diakui oleh masyarakat. Jadi itu dia 4 manfaat yang akan kita peroleh apabila kita menjaga budaya organisasi. Berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi, seperti struktur organisasi,
pola kerja, dan perencanaan. Sedangkan lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor yang berada di luar organisasi seperti persaingan, teknologi, dan regulasi pemerintah. Budaya organisasi juga memiliki peran yang penting dalam kesuksesan organisasi. Budaya yang positif dapat meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan, meningkatkan loyalitas karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sebaliknya, budaya yang negatif dapat menurunkan kinerja dan motivasi karyawan, meningkatkan tingkat absensi dan pergantian karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menciptakan budaya yang positif dan kondusif bagi karyawan agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.